Oke, selamat malam. Jumpa lagi di Safari 24. Seperti biasa di Total Politik. Selamat malam. Iya. Selamat malam Sobat Work Life Balance. Iya. Sudahkah Anda mematikan WhatsApp Anda selepas jam kerja? Iya. Jadi kalau mau work life balance mesti ada works-nya dulu. Iya. Iya kan? Jangan sampai karena work life balance work lu hilang gitu. Iya. Ingin menuju. Kalau Anda sudah work life balance dan masih di worky, silakan lapor YLBHI. Jangan lupa minta uang lembur. Iya. Oke, tapi kita nggak mau minta uang lembur kok, Bang. Kita pengen minta izin diriin gereja aja. Bridging lu emang Kok top lebih ya. susah dibanding bikin rumah dugem ya? Iya. Wah, emang rumah dugem gampang, Bang? Katanya banyak di Cilegon. Oh iya, Bang ya. Iya. Waduh, mantap juga. Pakai dulu mic-nya ini, kita lagi lawak nih. Apa? Oh iya, Pendeta Hotman minta tolong dinyalain ininya. Oh udah dinyalain. Oke. Halo, Selamat malam Bapak Pendeta. Iya. Selamat malam abang semua. Mantap. Oke Dir, kita udah kedatangan siapa aja nih? Kita sudah kedatangan di sini di Zoom dulu ya. Ya, Zoom dulu. Di Zoom dulu kita lihat yang berpeci Ya. tapi bukan Soekarno ataupun sekjen sebuah partai besar yang berlambang merah dan berlambang moncong putih. Ada seorang pejuang demokrasi, pegiat demokrasi, pegiat pemilu yang kali ini kita kalau itu habluminanasnya, Ya. habluminallahnya dia ngurusin PGI, Bos. Sebagai juru bicara PGI, Bang Jerry Sumampau. Selamat malam, Bang Jerry. Selamat malam. Aduh, thank you udah Ini datang, Bang. perkenalannya ini apa? Terlalu berlebihan. Oh Ya. itu udah biasa itu. Itu model bisnis Iya, kita itu, Bang. iya. Biasanya lebih Bang itu. Biasanya kalau 3 hari sebelumnya Bang kasih tahu, kita Gitu riset ya. lebih dalam, lebih lagi tuh. Iya. Kita puji Abang 3 generasi ke atas, Bang. Gitu ya. Iya. Thank you, Bang Itu Jerry kasih sudah taunya meluangkan baru waktu sehari ya. sebelumnya, gimana? Iya, thank you juga. Kita juga Ya, kedatangan sama-sama. di Thank sini you juga. Bapak Pendeta Hotman Marbun dari gereja HKBP. calon gereja, Oh, calon panitia gereja. pembangunan gereja HKBP Oh, Cilegon. iya. Ya karena Oh, gereja calon. belum ada kan? Ya Bang Isnur ya. Tanya ya Bang. Oh, Pak Pendeta, Berusaha panjang. selamat malam Pak Pendeta. Tapi kan gereja nggak ada bangunan. Selamat malam abang semuanya. Ya, Gereja ya. terima kasih Pak Pendeta Hotman Nah. Marbun sudah bersama Iya, kami. kita sapa juga yang di studio dulu Dir. Ah, Jangan lu yang dong. di Zoom doang. Lu dong. Gue yang pertama lah. Ya, yang kedua nih kita gua nih. ini karena membahas tema keagamaan, makanya kita hadirkan 2 alumni UIN Jakarta, UI Negeri Jakarta. UI Negeri Jakarta. Yang memang tugasnya selain harus beragama, Ya. apal kitab-kitab ya kan, Ya. dan juga mengejawantahkan beragama yang ini berkemanusiaan. Iya, dan universitasnya di bawah Kementerian Agama. Wah, jadi mewakili Gusman yang Iya. ya ini Kali dijebak. iya, jadi bisa mewakili siapa nih? Ya, mewakili Kementerian Agama yang nggak mau datang hari ini karena Iya. kita udah undang. Gitu. Kita udah undang, udah Iya. persuasi, udah tanya, Katanya kita dukung ini rem-rem gereja. gitu kan, Tapi iya. kita rem-rem dulu nih Iya, katanya biar gitu. nggak ada politik identitas. Emang Ini gitu. politik identitas. Yang pertama, Ya. Uin yang menjelma menjadi aktivis buruh, Ya. pejuang hukum, dan bagi orang-orang yang work life balance-nya terganggu, silakan mengadu kepada dia untuk diperjuangi dan diadvokasi. Ya. Sudah ada Ketua Umum YLBHI M. Isnur. Malam semua. Semoga Dan yang kedua, Ntar dulu, dari dulu saya nggak pernah tahu M. Isnur tuh M-nya Muhammad apa Michael? Atau jangan-jangan Itu bisa. Marbun. Bisa rubah-rubah dia. Dia bisa rubah-rubah di mana dia berada. Sesuai kondisi dia. ya, itu ada istilah kalau di Syiah itu takiyah gitu. Iya, bisa jadi Michael juga kadang-kadang. Atau Marbun, atau Marbun. Tergantung siang atau malam. Iya. Yang kedua, Dari Jawa Timur. pengawat politik kondang asal Madura. Iya. Ya. Dengan peribahasa Janganlah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Adi Praetno. Sebutkan dong pengalaman tinju bertanding. Berapa kali KO gitu kan. Berapa kali KO? Ini kayak tinju nih. Ini kita ngomongin advokasi gereja loh, Iya, Bos. iya, Kenapa iya. kita ketawa-tawa gini Ini- harusnya? Tapi emang gak boleh sedih juga sih. Iya, kan mengadvokasi pun harus dalam suasana kegembiraan kan Mas Isnur ya. Melawan dengan keyakinan dan keberanian. Iya. Oh, Juga
juga harus ada kebahagiaan. kegembiraan. Siapa yang Anda lawan dalam hal ini Mas Isnur? Kezaliman. Oh. Siapa yang zalim? Oke, kita mulai dari Zoom dulu ya, Dit, kali ya. Oke, kita mulai. Tapi sebelum dari Zoom kita mulai, kita kasih pengantar satu untuk mengingatkan kita apa sih yang akan kita bahas, Iya. fenomena apa dan advokasi ketidakadilan apa yang akan kita bahas malam hari ini. Kita saksikan dulu. Selamat datang di kota Cilegon, kota tanpa gereja. Di Cilegon, kota Cilegon itu masih ada gereja HKBP yang ditolak pendiriannya oleh wali kota. Kami di Kementerian Agama sudah berkali-kali menyampaikan dan mendatangi Pak Wali Kota supaya izin ini dikeluarkan. Staf kami Pak sudah 2 kali ketemu dengan Pak Wali Kota dan rencananya minggu depan saya akan datang sendiri kalau belum beres soal izin pendirian ini karena di bawah sudah beres semua, izin dari masyarakat, dari kepala desa sudah beres, justru tertahan di atas. Ini tentu bukan hal yang baik, bukan hal yang sehat. Oke, itu video dari Total Politik yang diambil dari berbagai macam sumber. Ya, biar ini aja, biar sesuai dengan etika jurnalistik, walaupun kita nggak jurnalis Iya, sebenarnya. dan tidak melanggar hukum-hukum publik yang Iya, diadvokasi oleh YLBHI. Iya, betul. Nah, kita langsung aja ke Bapak Pendeta Hotman Marbun menceritakan bagaimana sih prosesnya dari dulu, apa iya sesulit itu seperti yang ditangkap oleh berbagai macam media, ditangkap oleh Pak Menteri Agama juga tadi, sampai harus seorang menteri turun tangan. Nah, sebenarnya apa persoalan-persoalan yang dihadapi gitu? Silakan Bapak Pendeta. Ya, terima kasih semuanya atas kesempatan ini. Ada Bang Jerry juga di sini. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Amang Pendeta. Sehat-sehat ya? Sehat, Bang, sehat. Ya. Saya Pendeta Hotman Marbun, melayani di HKBP Maranatha Cilegon. Ini tahun kelima saya di sini dalam pelayanan di Cilegon. Perihal tentang pembangunan gereja di Cilegon, mungkin saya mulai dari sejarah sedikit ya. Silakan Pak. Silakan Bapak. Tahun ini gereja kita 25 tahun berdiri di sini, yaitu 97 tentunya, April 97. Kita sudah resmi sebagai sebuah gereja tanpa gedung, seperti itu ya. Kita pagaran atau cabang dari HKBP Serang. Nah, usaha pembangunan gereja ini itu sudah lama dimulai, sejak tahun 2004 sudah dimulai itu. 2004, 2006 terus berlanjut sampai tahun ini, saat ini ada sampai 4 kali, ini yang kelima kita berusaha untuk membangun, dan tentunya usaha ini tidak serta-merta langsung ayo di sini kita bangun seperti itu. Dimana sejak 2006 itu kita tahu peraturan bersama menteri ya, itu sudah terbit 2006 itu. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dan kita berusaha melewati itu melalui pengurusan persyaratan di peraturan bersama menteri. Dan terus terang saja, selama ini kita tidak pernah berhasil. Dalam arti kita baru bicara sekarang malam ini misalnya, kita belum kirim surat, besok sudah ada penolakan seperti itu. Nah, artinya sangat sulit memang. Di peraturan itu disebutkan kita minimal mendapatkan dukungan masyarakat 60 tanda tangan seperti itu. Dan pengguna 90, pengguna rumah ibadah. Nah, pada saat ini kita sudah mendapatkan itu.
kita sudah mendapatkan, dan bagaimana kita mendapatkan itu tentu dengan cara-cara yang persuasif, humanis, sampai masyarakat membubuhkan tanda tangannya itu tanpa ada paksaan, tanpa ada rekayasa. Nah, jadi namun setelah kita dapat tanda tangan, ini harus diverifikasi dan disahkan oleh lurah setempat. Ini yang kita tidak dapat sampai hari ini. Alasan lurah bahwa beberapa kali sampai 4 kali kita bertemu. Pertemuan pertama itu kita mengajukan permohonan, kita menjelaskan. Oke, pertemuan kedua 2 minggu kemudian saya harus koordinasi dengan pimpinan saya seperti itu, Pak Lurahnya, kita terima. Pertemuan ketiga beberapa minggu lagi, Pak Lurah sudah membawa berkas penolakan dari masyarakat. Nah, seperti itu, Bang. Sampai hari ini, pada akhirnya pertemuan terakhir, Pak Lurah menyatakan tidak bersedia memberikan pengesahan. Nah, itu berlanjut terus bahwa Itu tahun berapa Pak Pendeta? Ketika prasyarat perizinannya sudah dipenuhi dari masyarakat, kemudian diajukan ke lurah, itu tahun berapa Pak Pendeta? Tahun ini. Oh, tahun ini, oke. Nah, iya, tahun ini. Saya langsung lompat ke tahun ini tadi, Bang. Nah, tanpa pengesahan dari lurah, pengajuan ini kita sampaikan ke kantor Kemenak. Kita sampaikan apa adanya, bahwa kami tidak mendapatkan pengesahan, supaya kantor Kemenak juga tahu bahwa ada memang belum tuntas persyaratan, tapi yang dari lurahnya, kalau dari masyarakat sudah oke, seperti itu, Bang. Sampai ke FKUB, persyaratan yang kedua itu kan rekomendasi. FKUB-nya kita mengajukan untuk bertemu pun tidak ditanggapi. Sampai hari ini kita tidak pernah bertemu dengan FKUB. Pak Pendeta, itu penolakannya secara lisan atau ada surat? Ya, dan apa alasan mereka menolak meskipun prosedur prasyaratnya sudah terpenuhi gitu Pak Pendeta? Iya, itu penolakannya tertulis, Bang. Itu tertulis. Alasannya bahwa di sini dilarang keras, tidak bisa membangun gereja, itu aja. Nah, tetapi kan sebelumnya itu banyak sekali argumentasi-argumentasi, hingga yang terakhir ini mencuat bahwa ada nilai sejarah Kota Cilegon, yang katanya itu tadi seperti di video tadi, bahwa ada sejarah Cilegon yang sudah pernah membuat sebuah perjanjian Kota Cilegon itu tanpa gereja. Bahkan pejabat bupati ketika tahun 75 yang membuat perjanjian dengan perusahaan di sini, KS, bahwa Cilegon itu bebas dari gereja, seperti itu, Bang. Oke. Apakah KS sendiri kan ini kan alasannya adalah alasan sejarah gitu kan? Apakah bagaimana dengan sikap pemerintah daerah setempat? Bagaimana dengan sikap perusahaan tadi yang juga ikut dibawa dalam sejarah ini, Bang? Bang lagi, Bapak Pendeta. Kalau sikap pemerintah sangat jelas sekali, tidak pernah mendukung. Tapi pernah dalam satu periode ya, itu masa yang tahun 2006 itu, Bang. Tahun 2006, sebenarnya kita pernah mendapat, ini lokasi tanah yang kita punya sekarang, yang akan kita bangun gereja, itu adalah hasil ruslah atau tukar guling dengan satu perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah kota ketika itu. Bang, 2006 itu wali kotanya Pak Aat Syafaat bukan? Iya, betul. Oh, waktu zamannya Pak Iman Aryadi? Kita nggak ada ini Nggak ada pengajuan ya?
nggak ada. Oh, baru waktu Pak Heldi ini pengajuannya. Iya. Oh iya, Pengajuannya soalnya setelah saya kembali datang ke Cilegon ini. sejak 2004 itu jajahan politik kita di situ Bang, politik Serang, Cilegon, rada-rada ngerti itu. Ini agak ngaku konsultan di sini ya. Enggak. Tadi itu masih jalan ke Anyer naik motor Pak. Ya. Pak Pendeta, kemarin Iya. itu mungkin pertama-tama bisa diberikan perspektif dulu. Seberapa banyak umat Kristiani, wabil khusus jamaat HKBP sendiri di Kota Cilegon, dan bagaimana sebenarnya tanpa gereja umat Kristiani di sana bisa beribadah gitu setiap minggunya, Pak Pendeta? Iya, jadi dengan dengan semua pihak dan saudara-saudara kami, saudara kita yang ada di Cilegon, saya selalu sampaikan bahwa berdirinya gereja ini adalah satu kebutuhan yang mendasar bagi kami. Ini kebutuhan yang mendasar dan kebutuhan hak asasi sebagai manusia. Jemaat kita ini sekarang ada 3.903 jiwa. 3.903 jiwa itu data Desember kemarin. Dan ibadahnya itu semua harus ke Serang. Jarak dari tempuh ke Serang itu akan memakan waktu, biaya, mobilisasinya pasti sangat-sangat sulit sekali. Seberapa jauh sih Pak Pendeta, mungkin bisa dikasih gambaran kepada kita dengan perjalanan mobil itu berapa lama jarak dari Cilegon ke Serang? Yang paling jauh itu ada jemaat kita yang paling jauh itu 40 sampai 5 km dari Salira sana. 40 kilo. Dan dari daerah Anyer itu naik angkot, Bang. Jemaat kita itu naik angkot, naik sepeda motor. Enggak semuanya. Dulu ada PTKS itu menyediakan bus. Tapi itu pun enggak tertampung. Dan perlu diketahui juga gereja yang kita pakai di Serang itu, HKBP Serang namanya, itu di depan alun-alun Serang, itu saat ini dipakai 9 kali ibadah. Terus berputar dia. Dari jam 6 sampai jam 7 malam. Kita bergantian di situ. Jadi tidak muat lagi untuk menampung kita di sana. Karenanya jemaat kita ini, saya tidak tahu, ini beban moral bagi saya juga sebagai pendeta ya, gembala di sini. Lah kemana ini jemaat ini beribadah? Kan begitu. Daya tampungnya, apalagi sebelum COVID itu memang kita bisa sampai rata-rata 1.000 sekali ibadah. Tapi dengan jumlah jemaat yang besar ini, tidak tertampung semua seperti itu. Oke, Pak Pendeta, sebelum nanti kita ke Bang Jerry dan Mas Isnur dan Bang Adi di sini, boleh diceritakan nggak Pak Pendeta bagaimana perjalanan negosiasi dan komunikasi pihak HKBP dalam hal ini Bapak Pendeta dengan kelompok masyarakat setempat yang mungkin selama ini secara terbuka ataupun tidak terbuka menolak, dengan pemerintah daerah setempat, dengan pihak-pihak. Kemarin juga kita lihat kabarnya ada mediasi dengan Kementerian Agama gitu Bapak Pendeta. Boleh diceritakan bagaimana negosiasinya dan seperti apa komunikasi dan perdebatannya gitu Pak Pendeta? Pertama begini, kalau dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tidak ada masalah dengan masyarakat Kota Cilegon. Artinya apa? Bagaimana hidup bersama, bekerja, hidup bertetangga, kita baik-baik saja sebenarnya. Tetapi ketika kita berbicara soal kebutuhan gereja, di sini banyak sekali penolakannya. Dan kita selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat. Itu sudah sejak lama, sejak 2000-an, 2006 begitu. Setiap ada acara perayaan-perayaan tetangga, keluarga, jemaat itu ya, beradaptasi, bersosialisasi. Tiba hari-hari besar, gereja kita itu melakukan bakti sosial kepada masyarakat. Kita diterima. Tetapi soal gereja sekali lagi justru kita mentok di situ, Pak. Dan untuk mendapatkan dukungan ini pun kita
melalui masyarakat setempat. Kita tidak ujuk-ujuk langsung dari gereja, ini kami HKBP mau bangun gereja. Justru kita dibantu oleh masyarakat setempat di lingkungan Cikuasa itu, di lingkungan gereja itu. Ada masyarakat yang terbuka dengan kehadiran dan maksud ini, kita dibantu, kita terangkan, kita berikan surat bahwa gereja akan membangun rumah ibadah. Kita tidak pernah merekayasa, tidak pernah melakukan pembohongan. Kita to the point langsung mengatakan maksud dari tujuan kita ingin membangun rumah ibadah. Masyarakat yang kita temui ini mengerti dan paham, diberi penjelasan, dan bersedia membubuhkan tanda tangannya, memberikan fotokopi KTP dan KK. Nah, kepada pemerintah, justru di sini kita mentoknya, Pak. Di tingkat lurah saja kita sudah mentok. Yang kita tahu, sebagai bagian dari instansi pemerintah, kan, Kementerian Agama juga begitu. Kepada wali kota kita tidak pernah diterima. Kita ajukan untuk audensi, untuk bertemu, kita nggak diterima. Nggak ada pernah bisa bertemu. Ke FKUB juga seperti itu. Jadi dari Kementerian Agama sendiri juga nggak ada peran yang proaktif gitu, Pak Pendeta. Kalau kita lihat komentarnya Menteri Yakut kan tadi agak keras ya, ingin mengadvokasi kehadiran gereja ini. Iya. Itu sejurus dengan realita di lapangannya nggak sih, Pak Pendeta? Apa yang disebutkan Pak Menteri, kami aminkan bahwa masyarakat itu yang sudah ada yang mendukung benar. Nah, mentoknya memang di pemerintahan tadi, dimulai dari tingkat lurahnya. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Ya. Kita ke Mas Isnur dulu. Siap. Mas, ini kan tadi ada persoalan historis. Ini ada perjanjian lama lah ini. Ya kan, ada perjanjian lama yang membuat, bukan perjanjian lama dalam agama Kristen, maksudnya perjanjian lama yang membuat, yang nyata-nyata bertentangan dengan azas konstitusional dan juga dasar negara, bahkan dengan alasan negara ini didirikan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk semuanya gitu. Apakah perjanjian kayak begini ini masih layak dilanjutkan apalagi dalam era demokratisasi ini gitu loh, Mas? Pertama, perjanjian itu siapa dengan siapa? Karena Bupati sama perusahaan tadi. Dia kan? hanya mengikat bagi para pihak saja. Dia tidak mengikat pihak-pihak di luar yang berjanji. Apakah Bapak ini berjanji dengan pemerintah? Enggak ada. Yang kedua, perjanjian tidak bisa dengan klausul yang melanggar hukum. Saya bunuh kamu ya, berjanji kita tidak bisa. Itu nggak bisa. Perjanjian harus ada klausul yang halal. Nah, ketika ada perjanjian yang tidak halal, tidak atau bertentangan hukum, maka dia batal demi hukum. Cacat secara dasar hukum. Jadi nggak bisa perjanjian yang melanggar konstitusi, melanggar hukum. Nggak bisa seperti itu. Saya curi rumah kamu ya, kita buat perjanjian. Nggak bisa. Nama pencurian itu pencurian gitu. Itu nggak bisa. Itu pasti melanggar. Yang ketiga, izin saya bobol ya bang kamu ya. Itu nggak bisa tuh. Perjanjian tuh nggak bisa seperti itu. Ya kan? Yang begitu cuman siap perintah. Yang ketiga adalah dalam hukum, kalaupun ada yang itu dianggap masih legal, ada, benar-benar ada, dia harus dianulir karena dia bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ada konstitusi, ada undang-undang, ada perber, itu harus dipenuhi. Jadi ini nyata sebenarnya konsep di mana yang disebut pelanggaran konstitusi, pembangkangan atas konstitusi, pengkhianatan terhadap Pancasila ya ini nih. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu tidak terwujud dalam keseharian dan lurahnya, wali kotanya. Ini yang disebut dengan mengkhianati konstitusi, mengkhianati Pancasila. Siapa lagi bang? Tuh diulang. Siapa saja yang melanggar dan mengkhianati konstitusi dalam kasus ini? Yang menghalangi, pihak-pihak yang tidak memberikan izin, pihak-pihak yang kemudian mencoba mengintimidasi, semua itu. Kalau pemerintahnya mulai jajarannya tadi mulai apakah dari awal ya RW-nya, RT-nya, lurahnya, camatnya, wali kotanya. Setiap tindakan yang dia diam saja, dia tidak mau bertemu itu udah pelanggaran tuh. Karena dia punya kewajiban hukum untuk membantu, memfasilitasi, membantu menyediakan. Harusnya begitu. Ini mau ketemu aja susah. Itu bahaya sekali kalau negara kita ada negara dalam negara gitu. Soalnya Cilegon nih negara mana nih?
Dia punya hukum sendiri, ya kan? Dia punya konstitusi apa sih gitu Cilegon ini? Dan masalahnya bukan hanya HKBP, tapi ada di sana gereja baptis, ada GKI Cilegon yang juga sama problemnya. Hampir 4.000 tadi jamaat Kristen di sana jadi ya. bukan hanya satu HKBP tapi semuanya sampai sekarang nggak ada gereja. Berarti ini kota yang memang jadi layak kalau setara ngasih penghargaan sebagai kota intoleran gitu. Dan kalau kita tagih janji Pak Jokowi di nawacitanya, negara harus hadir, negara harus memberikan perlindungan, ya berarti sama sekarang juga di titik ini Pak Jokowi juga harusnya dibaca sebagai gagal melindungi mereka. Jadi kita harus tarik sampai ke atas. Jadi bukan hanya tanggung jawaban lokal, wali kota, gubernurnya mana? Sekarang siapa gubernurnya? Pak Wahidin Halim. Udah PLT, Pak. Ya, Siapa sekarang? Oh, udah ganti ya? Pak Sekda Iya, sekarang. Sekdanya atau yang kemarin. Siapa? Tubuh Atut. Bertahun-tahun para pejabat itu bertanggung jawab semuanya tuh. Ya termasuk Kira-kira sampai Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jajaran Pak Jokowi juga. Iya. Iya. Satu- Kalau tadi kan kita sudah mendengar komitmen Pak Menteri dan Agama. iya dari Menteri Agama itu gimana Anda membaca? Ini kan komitmen Itu yang saya positif lihat dong. Respon yang positif. Nah, kita tunggu waktunya. Misalnya saya khawatir kelama-lama dia menemukan realita jadi lama lagi, tahun depan gak jadi lagi. 2004 belum selesai juga. Ganti menteri gak jadi lagi kebijakannya. Jadi kalau memang Pak Yakut berjanji harus secepatnya. Dan dalam Perber Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalaupun belum jadi itu gereja, fasilitasi pakai gedung pemerintah kan bisa. Iya. Gedung DPRD misalnya Sabtu Minggu pakai. Gedung wali kota pakai gedung wali kota. Nanti kalau orang mau pinjam buat kawinan nggak bisa dong. Nah itu dia, masa kawinan bisa, ibadah nggak bisa? Orang mau beribadah, mau kebaktian, masa lebih sulit dibandingkan bikin tempat hiburan? Harusnya fasilitasi segera sebelum sambil izin diproses secepatnya. Minggu besok, Menteri Yakut misalnya, pakai gedung kantor Kementerian Agama Cilegon. Kalau itu bukti konkret. Oh berarti ini nggak konkret menurut Anda? Belum. Kalau mau gedung Kementerian Agama pakai setiap hari buat ibadah gereja. Karena itu otoritas langsung ke Iya Kementerian dong. Agama Karena ya. ini struktural dari atas. Kalau emang itu sulit, apalagi kantor pemerintah yang luas. Misalnya gedung GOR. Pakai GOR buat ibadah dulu sambil izinnya selesai bulan ini. Jadi minggu besok misalnya teman-teman HKBP tidak perlu ke Serang. Itu baru konkret menurut saya. Nah, kalau Kalau terkait ada ancaman gangguan, perintahkan polisi buat jaga. Kan polisi tugasnya menjaga, mengayomi, melindungi, jaga polisi. Kira-kira begitu. Itu jadi saran saya kepada Menteri Agama, carikan segera gedung ibadah minggu besok langsung eksekusi di situ dan jaga oleh keamanan. Baru tuh negara hadir. Ditambah Banser juga boleh lah jaga ya. Ya itu terserah. Sebagai ketua GP Ansor, tapi sebagai Iya. Menteri Agama dia bisa mendorong Kapolda, Kapolres menjaga. tergantung kiriman surat dari PGI kalau Banser itu. Kira-kira Bang begitu. Jerry kirim surat bala Iya. bantuan apa enggak? Mungkin Iya. saya WA deh Pak Menterinya. Iya. Berarti belum konkret ya Kementerian Agama. Belum, baru Iya. rencana, baru komitmen. Tapi kita hargai. Tapi gini loh Bang, ini kan secara prosedur persyaratan udah beres. Apalagi secara Iya. administrasi. Nah, maksudku kenapa sesulit itu? Ini kan pasti nggak semudah yang Bang Isnur katakan gitu kan. Persis. Apa dibalik kesulitan ini meskipun secara prosedur hukum udah ada Menteri Agamanya support habis gitu ya. Kenapa ada disparitas realita dan harapan yang terjadi gitu Bang? Berarti ada kejahatan yang didiamkan. Dia kejahatan menghalangi orang, administrasi kan sebuah tindak pelanggaran. Itu didiamkan bertahun-tahun. Nah berarti yang itu banyak pihak-pihaknya. Nah sekarang tinggal kalau emang pada posisi sekarang, gimana caranya secepatnya dapat gitu aja lah. Berarti perjanjian yang dulu pun itu udah batal dengan sendirinya ya. Iya. Perjanjiannya siapa dengan siapa, tidak mengikat Nah, siapapun. Ini kan juga melibatkan salah satu BUMN lah ya, KS tadi. Itu gimana menurut Anda? Yep. Yang kemudian dijadikan basis alasan, Itu ya. nggak bisa, dalam hukum udah cacat hukum dia. Dia harus dibatalkan demi hukum. Udah nggak bisa dipakai lagi tuh perjanjian tuh. Dan tidak ada sikap yang jelas juga dari KS sendiri ya. Iya. Mungkin Pak Erik ya, mungkin ini BUMN ya Eri ya. Mungkin Anda dong yang ngomong. Dan dua hal yang kedua adalah, Ngomong yang ke Pak kedua Erik. adalah masyarakatnya. Jadi pemerintahnya oke, bersalah masyarakatnya juga. Tadi sebagian masyarakat sudah melindungi, itu yang penting ditampilkan juga bahwa masyarakat melindungi. Tapi ada sekelompok yang dianggap bergerak. Nah, ini dicek nih siapa nih yang bergerak. Nah kemarin itu kan sudah ada gerakan-gerakan Nah, yang itu masif siapa yang penolakan dan pasti- ada petisi. pasti ada yang Wali mobilisir. kota dan wakil wali kota juga ikut melakukan atau menandatangani petisi untuk menolak pendirian Nah itu gereja. dicek tuh dalam politik kan pergerakan tuh pasti Nah, ada yang pasti. mobilisir. Pasti ada yang bermain di sana. Siapa yang bermain itu?
Harus dicari tahu gitu. Mm-mm. Nah kalau dalam konteks beribadah, apalagi tidak bisa ada perusakan ya. Di KUHP itu ada loh. Kalau mengganggu atau merusak tempat ibadah, pidana. Kira-kira begitu. Jangan sampai ini hak fundamental, hak yang paling mendasar ya dalam konstitusi itu nggak terpenuhi. Jangan sampai ada anak bangsa, warga negara yang merasa didiskriminasi gitu. Ini saya ini anak bangsa atau anak siapa sih kira-kira gitu kan. Nggak dapat gitu. Tapi ya sabar ya Pak Pendeta, semoga secepatnya kita dorong bersama-sama dan berhasil lah. Ini udah menjadi isu nasional, menjadi isu teman-teman se-Indonesia gitu. Oke. Oke, kita ke Pak Pendeta Jerry dulu ya. Bang Jerry, coba diberikan perspektif Iya, iya. nih Bang. Gak usah gua tanya lah, Abang pasti jelasin Iya, panjang lebar kali tinggi. Silakan Bang. Tadi Mas Isnur udah tutup itu, kita dorong sama-sama. Jadi dia sudah mau mengakhiri percakapan itu. Kalau dengar nadanya kan sudah mau nada penutup ini kok. Jadi dia yang mengendalikan di percakapan ya. Ampun. Jadi gimana Bang Jerry, sikap Iya, PGI iya. sendiri melihat ini gimana Bang? Ya kalau PGI kan jelas ya, setelah kasus yang terakhir ini muncul, kami sudah membuat pernyataan. Sebetulnya kalau lihat nada pernyataannya itu dan kalau kita periksa pernyataan-pernyataan sikap PGI yang lalu dengan kasus-kasus yang sama ya di tempat lain, isinya sebetulnya sama tuh. Kita menyesalkan, mengecam, ini pelanggaran konstitusi, komitmen yang tidak utuh atau tidak kuat terhadap NKRI dan seterusnya ya. Tapi memang dalam situasi atau dalam konteks persoalan-persoalan seperti ini, seringkali memang suara-suara sikap seperti itu tuh yang nggak kuat juga gitu ya. Tapi kan kita ingin sebetulnya mengingatkan para pihak ya bahwa ada persoalan yang tidak selesai terkait dengan peribadatan atau rumah ibadah ya, dan mari kita pikirkan sama-sama kan gitu ya, karena di sana terjadi diskriminasi, terjadi pelanggaran konstitusi, mungkin di beberapa bagian juga terjadi kekerasan dan seterusnya. Jadi kita ingin mengingatkan bahwa ini problem bersama, dan karena itu ya kita harus pikirkan cara untuk menyelesaikan ini secara bersama-sama. Jadi jangan juga ini hanya menjadi agenda seolah-olah kita ngotot ya. Kan kita kita sayanglah bangsa ini dengan karakteristik dan perbedaan yang ada ya, dan itu mestinya jadi modal kita. Jadi soal-soal seperti ini juga kita ingin untuk dilihat bersama, dan saya kira disambut juga oleh banyak komunitas ya, atau oleh banyak kelompok ya, ikut menyuarakan dan ikut mengkritisi proses-proses yang berlangsung untuk penyelesaian kasus ini ya. Meskipun mungkin tidak mudah ya, memang pengalaman kami tidak mudah ya. Ada kasus Yasmin yang sampai sekarang masih belum jelas gitu ya. Ada kasus Ciketing dulu yang sudah sempat ada solusinya, tapi kemudian sekarang nasibnya juga tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Ada kasus-kasus lain yang juga masih statusnya masih seperti itu gitu. Jadi kami dengan Mas Isnur dan banyak teman sebetulnya sudah menghadapi ini berkali-kali ya, dan polanya sama ya, situasinya juga sama. Kalau tadi Pak Pendeta cerita misalnya ada dukungan-dukungan yang dicabut, di hampir semua kasus itu terjadi. Jadi menjadi rumit kalau ada tekanan kelompok-kelompok tertentu kepada pemerintah, lalu pemerintah juga jadi kebingungan untuk bersikap ya, dan itu kita alami di hampir semua kasus ya, paling tidak yang tadi kita sebutkan gitu. Jadi ini sebetulnya soal kita ya, soal kita bersama lah ya, karena melibatkan masyarakat, dan kita nggak mau ini
dipolarisasi seolah-olah ini ada persoalan antara A dan B gitu ya, atau antara kelompok agama yang satu dengan kelompok agama yang lain gitu. Bukan di situ sebetulnya persoalannya, karena tadi Pak Pendeta mengemukakan secara keseharian ya, dalam kehidupan sehari-hari relasi antara umat Kristen dan umat Muslim serta umat beragama lain itu oke-oke aja tuh, aman-aman aja gitu ya. Sehari-hari kan begitu. Ini kan memperlihatkan bahwa memang umumnya masyarakat nggak masalah. Nah kalau umumnya masyarakat nggak masalah, kok tiba-tiba ini jadi masalah? Semestinya ada faktor atau variabel lain ya, atau kekuatan-kekuatan lain yang membuat soal-soal seperti ini menjadi rumit untuk dicari jalan keluarnya. Kenapa menjadi rumit, Bang Jerry? Karena ini soal sederhana aja, kita taat konstitusi ya udah, jalan aja udah gitu. Izin-izin sudah terpenuhi lengkap secara juga, kan? administratif Iya, ya. apalagi yang rumit gitu. Apalagi Nah, itu dia. Menteri Agama udah kasih saya pernyataan juga, yang keras. Iya, kita justru heran kenapa ini jadi rumit gitu. Iya. Apanya yang rumit? Itu kami juga heran sebetulnya ya. Kenapa kok jadi begitu rumit ya? Jadi kita harus dibantu untuk cari solusinya tuh, kenapa kerumitan itu tuh. Mas Isnur dan kita sudah bergelut lama itu kok rumit gitu ya. Tapi saya kira begini, kerumitan itu memang terkait dengan dinamika lokal ya. Kan apalagi kalau dimensi politik itu sudah masuk. Di banyak kasus kita melihat itu ya, ada kasus di Aceh yang berkepanjangan gitu ya, sampai sekarang juga belum jelas. Dulu ada kasus di Riau gitu ya, yang nuansa politiknya itu sangat kuat. Saya kira mungkin juga ya dalam kasus Cilegon ini ada hal-hal seperti itu yang kemudian membuatnya menjadi rumit ya, sehingga ada dilema ya bagi seorang kepala daerah. Apakah dia mau sungguh-sungguh taat dengan konstitusi ya, atau dia mengikuti keinginan konstituennya. Kira-kira kan begitu ya. Nuansa itu sudah bisa kelihatan kok di Cirebon. Di Cirebon lagi nih, gara-gara tadi Cirebon kita jadi Cirebon ini. Cilegon. Jadi ya saya kira itu soalnya. Kalau sudah ketahuan soalnya, ya sebetulnya ya kita mestinya tahu bagaimana menyelesaikan persoalan ini gitu. Tapi pihak-pihak yang terkait, khususnya yang mesti menegakkan konstitusi ya, itu seolah-olah merasa nggak mampu ya, atau kita juga nggak tahu persis apa yang dirasakan, apakah nggak mampu kah, atau takut, atau bingung, atau apa gitu ya. Kita juga nggak jelas ini di mana soalnya gitu. Ini perspektif dan itu nggak pernah dikatakan secara terang-terangan kan gitu ya. Sehingga ya itu ngambang aja. Ada harapan kepada pihak-pihak itu, tetapi mereka tahu harapan itu, tapi kesulitan mereka juga tidak dikomunikasikan secara terbuka gitu ya, atau bahkan ditutup-tutupi gitu, sehingga menjadi repot lah. Kira-kira itu Bro Rudi dan Bro Ari. Oke, Bang Jerry, ini kita lempar ke pengamat politik dulu biar sayun politik ini kita keluarin dulu. Iya, gitu. itu tadi Jerry Sumampo sebagai pemantau pemilu yang dari tahun 99 jadi aktivis pemantau pemilu, Bos. Makanya dia punya sense of constitution electoral fighting. Jadi penjelasan Bang Jerry itu ada kata-kata yang sangat itu harus dipertegas Bro Adi itu. Sangat poetik tadi menurut gua tuh. Ada frase yang sangat poetik. Dilema antara konstitusi dan konstituen gitu. Nah, apakah itu jadi dilema sebenarnya bagi seorang kepala daerah? Apakah kita tahu dalam bagan elektoral ini, Senior Adi Pray, bahwa yang ekstrim-ekstrim itu selalu ada di pojok-pojok, dan kalau itu tabel grafik distribusi normal, jumlahnya itu paling kecil di ujung-ujung. Nah, tapi kenapa yang ekstrim-ekstrim ini menjadi
hantu yang ditakuti oleh seorang pejabat publik yang dimana wah kalau nggak mereka dukung gue nggak menang lagi nih. Kok gitu. Anda menyimpulkan yang ekstrim yang Iya kan yang menolak ini pasti ekstrim. Gak mungkin orang tengah nolak bangun gereja tuh gak mungkin, Dit. Iya. Apa masalahnya buat dia? Iya. Iya kan? Apa rumitnya kalau kata Bang Iya Jerry kan tadi? ini gak rumit nih masalah. Iya. Konstitusi udah oke, prasyarat udah lengkap. Iya. Iya kan? Yang susah ketemu tuh lurah kan. Kok ketemu lurah aja susah gitu kan. Nah itu penjelasan dari Al-Mukarram Adipra ini penting banget. Apa yang menjadi rumit antara dilema, kenapa dilema? Harusnya konstitusi dan konstituen ini satu hal yang sama aja kan. Harusnya dalam konsep bernegara kita gitu. Kenapa Silakan. sesuatu yang sangat mudah jadi rumit secara politik? Ya, terima kasih Mas Bro, Mas Bodi, ada Bro Ari, ada Isnur, ada Bang Jerry. Bang Jerry ini saya sejak kuliah wajahnya segini-gini aja nih, nggak pernah tua. Atau maksud Anda udah tua dari dulu? Nah ini karena dari jauh, kalau dari dekat tuh udah beda. Ya, bagi saya sebenarnya siapapun orang yang ada di Indonesia, apalagi dia pejabat ya, pejabat publik, entah itu wali kota, bupati dan gubernur, harus tunduk lurus tegak pada konstitusi. Sumpahnya begitu. Sumpahnya begitu. Dia disumpah ya, bahkan di bawah Al-Qur'an kalau dia orang Islam, disumpah di bawah ayat-ayat suci bahwa dia akan tegak lurus mengikuti seluruh kaidah-kaidah, mengikuti seluruh aturan-aturan hukum. Nah inilah yang kemudian kenapa menjadi pejabat kepala daerah, menjadi pejabat publik itu menjadi sakral. Karena dia mengabdinya pada aturan-aturan yang sudah fix dan final. Nah bagi saya yang paling penting adalah satu ya bahwa kalau ini kan sebenarnya problem yang berulang-ulang, bukan hanya terjadi di Cilegon. Bahkan kalau kita membaca data-data teman-teman yang sering melakukan riset soal intoleransi, soal pendirian rumah ibadah dan seterusnya, saya kira kasusnya banyak. Setara misalnya dia dari 2007 sampai 2018 itu ratusan gitu ya. Terjadi misalnya soal pengerusakan rumah ibadah, entah itu Islam ataupun Kristen, ataupun misalnya mencoba untuk menghalang-halangi. Itu jelas dan fix. Artinya kasus ini selalu berulang. Ataupun misalnya kalau kita sedikit membaca laporan Komnas HAM, selama kurang lebih 10-15 tahun belakangan, laporan terkait dengan kebebasan beribadah itu meningkat secara signifikan. 500 sampai 600 laporan bahwa ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi soal kebebasan beragama, kebebasan untuk mendirikan rumah ibadah. Nggak tahu lembaganya Bro Isnur sekarang sudah berapa ratus yang melaporkan soal kebebasan yang berekspresi gini. Saya membaca ini pada level mental model dan kognitif kita secara umum termasuk di Cilegon ini setback ke belakang. Bahkan seakan-akan kita hidup di tahun 40 ataupun 50-an ya baru merdeka. Kenapa begitu ceritanya? Karena kalau kita mengacu pada studi-studi yang dilakukan oleh Freedom House, ada dua parameter yang bisa dijadikan sebagai acuan sebuah negara itu demokratis atau tidak. Satu ukurannya itu adalah apa yang disebut dengan civil liberty. Civil liberty. Jadi civil liberty itu di atas segala-galanya. Indonesia nggak mungkin bisa disebut sebagai negara yang sangat bebas kalau soal kebebasan sipilnya bermasalah. Apa indikator kebebasan yang bermasalah? Soal pendirian rumah ibadah di Indonesia selalu terulang kejadiannya. Kasus Cilegon ini hanya menebalkan dari sekian banyak ratusan kasus-kasus yang ada di Indonesia. Selebihnya kata Freedom House apa yang disebut dengan political rights, soal hak politik. Di kita mental modelnya masih cukup rasis Pak. Kalau kelompok minoritas gitu ya, agak berbeda dengan masyarakat secara umum, itu nggak dipilih Pak. Ini yang saya kira kenapa membuat studi-studi demokrasi di Indonesia itu yang nggak baik dan nggak buruk. Bahkan cenderung ke belakang Pak. Karena parameter demokrasinya rendah. Terutama soal civil liberty kita ini bermasalah. Sangat tidak ramah terhadap kelompok-kelompok minoritas. Dulu di Banten bahkan ada pembakaran terhadap kelompok Ahmadiyah. Ya, di Cekesik, dibakar, ada yang terbunuh dan seterusnya. Dan ini mengerikan. Itu yang pertama. Ada satu mental model yang nggak berubah. Padahal kalau kita melihat Cilegon, ini adalah satu kota metropolis yang ada di Banten. Parameternya satu Pak, ada Krakatau Steel. Itu pabrik baja terbesar se-Asia itu dulu ya. Sebelum merugi seperti sekarang. Ya minimal di situ juga ada mall,
Pusat-pusat perbelanjaan terjadi di mana-mana. Jalannya juga bagus, Pak. Dan rata-rata tingkat pendapatan masyarakatnya ya menengah ke atas secara umum. Tinggal di perumahan, taraf ekonomi dan pendidikannya juga bagus. Artinya apa? Kemajuan ekonomi yang ada di Cilegon pada saat yang bersamaan tidak mengubah mental model bahwa perlakuan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap minoritas seperti kawan-kawan Kristen ini tidak beradab jadinya gitu loh, Pak. Ini tentu saja ke depan Cilegon, masyarakat secara umum, dan tentu ini harus dipelopori oleh wali kota, oleh Pak Lurah gitu ya, oleh para agama ya. Karena di situ lurahnya kuat, Pak. Tokoh agama juga kuat, Pak. Harus menjadi pelopor. Karena Cilegon adalah kota metropolis, adalah satu keniscayaan bahwa menerima dan menjadi bagian dari masyarakat multikultural. Krakatau Steel, Pak, di situ kan ada migrasi. Para pekerja-pekerja datang dari luar. Beda suku, beda agama, beda adat istiadat. Mental model inilah yang harus dijadikan sebagai landasan pacu bahwa persoalan rumah ibadah kita ini adalah hal kecil yang sebenarnya menjadi gunung es besar yang tidak pernah diselesaikan secara bijak. Makanya memaknai Cilegon itu secara umum harus maju, civilized dan beradab. Jadi hidup dengan orang yang berbeda agama, berbeda komunitas, adat istiadat, mestinya itu menjadi hal-hal yang biasa-biasa saja. Ini kan paradoks, Cilegon maju, tapi mental model masyarakat, elit, Pak Lurah, dan seterusnya itu nggak berubah, Pak. Tapi kan misalnya kayak Pak Wali Kota percaya betul kalau dia nggak tolak ini dia akan kehilangan dukungan politik. Nah gitu, itu apakah sesignifikan itu gitu menurut pengamat Adi Pray? Saya baru mendapatkan video dari teman-teman Cilegon ya. Saya nggak tahu apakah video ini boleh diviralkan atau enggak. Ada salah satu orang, menurut saya Ustadz kira-kira begitu. Ya nanti saya jelaskan isinya, Pak. Iya. Ada salah seorang tokoh agama lah menurut kita. Dalam pidatonya berapi-api menyebutkan bahwa satu, jangan sampai ada pendirian gereja di Cilegon karena itu dianggap menghina dan merendahkan marwah umat Islam dan para ulama di situ. Itu jelas dari muka agama. Yang kedua, secara eksplisit menyebutkan jika ya Pak Wali Kota ikut-ikutan memberikan secara resmi atau menyetujui pendirian rumah ibadah itu, maka akan dicap sebagai wali kota terburuk sepanjang masa. Sepertinya inilah yang kemudian membuat Pak Wali Kota ikut serta menandatangani petisi soal penolakan gereja itu. Jadi ada pressure politik yang kemudian wali kota ini lebih cenderung mempertimbangkan suara-suara konstituen ketimbang suara konstitusi. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya wali kota yang saat ini itu adalah wali kota yang tidak berasal dari terah politik dinasti yang ada di Banten. Kalau dulu kan sebelumnya kan politik di Banten, terutama di Cilegon, itu terah politiknya Pak Sapaat dilanjutkan oleh Iman Aryadi anaknya. Setelah ini Heldi ya dengan Sanuji ini adalah orang yang tidak memiliki darah biru. Apa korelasinya dengan penolakan ini? Karena dia tidak memiliki darah biru, karena dia bukan dinasti kecil yang ada di Cilegon, maka yang diharapkan adalah suara-suara mayoritas yang berdenyut di masyarakat. Tapi yang dulu juga nggak memberikan izin kan? Yang terkait dengan dinasti politik itu juga nggak memberikan izin. Artinya yang punya political backup dan dinasti aja tidak memberikan izin gitu. Oh, iya. Apalagi yang bergantung dari denyut konstituen tadi Oh iya, kalau itu elektoral. persis ya. Artinya apa? Pasti Pak Wali Kota nih paham betul. Mayoritas di Cilegon terutama yang agresif-agresif itu adalah variabel penting yang bisa menjadi duri untuk kepentingan politik jangka panjang terutama untuk 2024 maju kembali. Artinya apa? Kalau ulama-ulama, tokoh masyarakat, lurah-lurah yang kelihatan memprotes, ini tidak didengarkan aspirasinya. Tentu ini dianggap sebagai bunuh diri politik. Tidak mendengarkan aspirasi mereka yang menolak pendirian gereja. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika wali kota tidak serius menangani itu semua, secara bersamaan dia kan sebenarnya melanggar konstitusi. Karena soal adanya pendirian rumah ibadah gereja di Cilegon, adalah tanggung jawab Pak Kepala Daerah bukan yang lain, kan itu. Saya kira ke depan memang daripada selalu mengutuk kegelapan, memang harus mulai menyalakan lilin Pak. Harus ada progresnya ke depan. Bang Isnur misalnya sudah harus mulai bicara, supaya Kementerian Agama sudah mulai harus mengeksekusi ini. Seperti yang sudah disampaikan itu.
Betul, apalagi undang-undang yang dipakai kita itu adalah Solusi yang SKB 2 konkret Menteri. tadi, solusi yang konkret tadi yang kata. Betul, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Jangan hanya sibuk soal PJ penjabat kepala daerah. Urus ini barang. Penting juga, Pak. Karena SKB-nya 2 menteri, bukan SKB 1 menteri. Jadi Kemendagri ingat dong, persoalan perizinan rumah ibadah ini hanya sejengkal dari Jakarta. Jakarta Cilegon itu 2,5 jam, Pak. Karena ada tolnya Pak Jokowi itu. Dulu bisa 4 jam. Ini menjadi instrumen penting ya supaya tidak ada kasus-kasus serupa. Karena kan kita ini seperti orang yang selalu menangisi yang susu yang sudah tumpah itu. Tapi tidak pernah ada solusi. Coba misalnya kalau laporan setara itu cukup valid kita yakini, sepanjang 2007-2018 ada sekitar 199 gereja yang ditolak pendiriannya dan bahkan ada yang dirusak. Kasih dulu mic dekat. Ya. Iya kan? Laporan setara juga menyatakan ada 133 dari 2007 sampai 2018 itu masjid yang dilarang berdiri di komunitas misalnya Kristen dan yang lainnya dan juga ada yang dirusak, Pak. Itu kan ironi. Ini sekarang 2024. Kita bukan hidup di zaman jahiliyah gitu ya. Kita hidup di satu zaman yang sangat modern di mana perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, perbedaan agama biasa-biasa saja. Inilah yang saya kira harus ada terobosan-terobosan penting. Ke depan saya kira teman-teman seperti Pak Pendeta ataupun Bang Jerry memang harus mengonsolidasi dukungan terutama dari kelompok-kelompok aktivis ya. Aktivis HAM, aktivis demokrasi karena ini harus disuarakan. Cilegon itu saya kira jaraknya cukup dekat dan memang bisa mendapatkan dukungan-dukungan publik yang cukup berlimpah. Semoga ini menjadi momentum persoalan larangan mendirikan ibadah itu tidak pernah terjadi. Dan yang di Cilegon sudah mulai disahkan. Nah, kalau tadi kan Anda problemnya ada di pejabat daerah kan mulai dari lurah sampai wali kota gitu. Tapi ini kementerian ini apa? Kalau pusat kan nggak ada kaitan langsung gitu dengan elektoral di Cilegon. Jadi di Pemda itu undang-undang Pemda, urusan agama itu bukan Pemda. Pemda tidak boleh mengatur, misalnya melarang soal rumah ibadah itu nggak bisa. Soal agama itu kewenangan pemerintah pusat. Jadi betul, dan Mendagri sangat kemudian punya wewenang menegur, memberikan sanksi dan lain-lain kepada wali kota. Jadi memang ya pertanyaannya bukan hanya Yakut, memang ini Pak Tito nih. Pak Tito kok gak kedengeran suaranya? Kok ada tanda kutip kelompok yang melanggar konstitusi, melanggar hukum, bahkan mempertontonkan ya dengan PD. Ya, ratusan penjabat kepala daerah banyak yang berakhir, Bro. 2023 ini. Itu. Sibuknya di situlah Kementerian Dalam Negeri ini. Kalau Padahal ya, setahu saya kalau ibadahnya dari Cilegon ke Anyer, wah itu jauh sekali. Itu bisa 2 jam jalur darat, Pak. Dan juga nggak ada pesawat kan. Belum lagi juga menghabiskan biaya yang cukup luar biasa. Kebetulan dulu sering hilir mugdi di situ, Pak. nah, Anda selain Komisi 7 juga sana ya. Sering saya karena di situ ada Krakatau Steel yang juga menjadi bagian mitra kerja Komisi 7. Komisi 6 itu. Krakatau Steel juga Komisi 7. Oh iya, kan BUMN. Oh iya Bos. betul. Bang, apa namanya? Iya. Udah kita debat 7 apa 6 nih kan. Lupa juga gitu. Enggak, tapi apa yang membuat kan kalau tadi wali kota punya benturan elektoral di bawah gitu ya. Pemerintah pusat apa? Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama yang bahkan kita udah saksikan betul Menteri Agama keras sekali. Kemarin juga sudah ada mediasi dengan wali kota Cilegon gitu yang nanti sebentar lagi mungkin bisa sambil disiapkan. Kita mau lihat pernyataan wali kota Cilegon terakhir setelah ketemu dengan Kementerian Agama. Gimana? Ya, pada prinsipnya mestinya sudah harus ada progress report ya setelah wali kota ketemu dengan Kementerian Agama. Pasti ada titik temu karena dari berbagai variabel yang bisa dijelaskan ini tidak ada persoalan soal rumah ibadah ini. Iya, secara regulasi berdasarkan SKB 2 menteri, Pak. Itu undang-undang ya kalau kita sebutnya perjanjian baru. Yang perjanjian lama itu yang 1975 kan. Itu kan zaman Bahla. Ini perjanjian baru ini. Perjanjian baru adalah SKB bersama 2006 di mana soal pendirian rumah ibadah jelas. Minimal misalnya jamaahnya dia 70 sampai 90. Kemudian misalnya mesti disetujui oleh masyarakat sekitar 60. Itu kan gampang kali, Pak. Apa yang kemudian membuat masyarakat di Cilegon itu misalnya menolak? Saya membayangkan soal mental model yang pertama. Yang kedua, ada memang pemahaman di kalangan kita umat Islam itu seakan-akan kalau kita menghalang-halangi orang yang memiliki iman yang berbeda dari kita, keimanan kita itu meningkat gitu.
Itu kan problem terbesar. Itu dianggap sebagai sebuah jihad, Pak. Jadi jihad itu salah satunya dalam tanda kutip ya, menghalang-halangi kelompok lain di luar kita yang Islam itu juga beribadah. Ini kan problem besar. Saya kebetulan di pesantren ya sebentar sih, cuma 8 tahun gitu ya. Bahwa soal iman itu bukan soal bagaimana kita menghalangi orang lain beribadah. Iman itu urusan saya dengan Allah, Pak. Bahkan kalau mau sederhana sekalipun, kalau tujuan hidup kita hanya sekedar ingin masuk surga, Ustadz kita dulu kan selalu bilang, pelihara kucing juga bisa masuk surga, Pak. Ngapain pakai jihad-jihad menghalang-halangi orang, kan begitu. Artinya apa? Saya khawatir orang yang menghalang-halangi rumah ibadah orang lain, entah rumah ibadah teman-teman Kristen, rumah ibadah orang Islam yang ada di berbagai penjuru Indonesia, itu juga dianggap sebagai sebuah jihad. Coba bayangkan. Jihad itu nggak ada urusannya dengan itu. Jihad itu dengan urusan Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Yang penting kita berbuat baik sama Allah, berbuat baik sama manusia. Insya Allah tiket surga itu separuhnya kita dapatkan. Nggak perlu mengganggu yang lain. Itu urusan negara, itu urusan bangsa, itu urusan undang-undang. Dan yang jelas. Dan kalau kita merujuk pada piagam ya, piagam Madinah ya, di zaman Rasul itu kan piagam yang sangat menjamin kebebasan beragama. Siapa yang mengganggu gereja, siapa yang mengganggu kira-kira pura, mengganggu juga saya. Kata-kata Muhammad begitu. Jadi kalau mau merujuk kepada kisah Rasul ya, kisah para nabi, kisah Muhammad gitu sallallahu alaihi wasallam, harusnya juga dia meniru piagam Madinah. Itu yang dia nggak baca. Ini otoritatif mereka ngomong Nah, ini. kira-kira begitu. Alumni UIN bos. ya. Ini anak UIN Bang Jerry, izin nih Bang Jerry. Bukan aja piagam konstitusi, bukan hanya yang piagam Cocok aja, UDHR. cocok. Ya, pada deklarasi HAM universal, kalau mau merujuk di Komendik Islam pun piagam Madinah sangat menjunjung tinggi menghargai kebebasan beragama. Percaya Ya, gua. tapi gara-gara sering ngomong begini tentang toleransi pembelaan terhadap demokrasi, kita yang dulu IAIN sebelum UIN itu sering diplesetin dan diledek. Ingkar Allah, ingkar Nabi katanya, Pak. Itu kacau sekali. Padahal yang ngeledek ingkar Allah, ingkar Nabi, baca kitab aja nggak ngerti, Pak. Emang dia ngerti bulughul maram? Nah, kita aja yang 8 tahun di pesantren biasa aja, nggak pernah menghina-hina orang ya nggak. Orang-orang yang sering menyalah-nyalahkan kita itu belajar agamanya dari internet, coba bayangkan. Disuruh kasih kitab kuning, tak ada harokatnya. Pusing mereka. Di Google nggak ada soalnya, Pak. Nggak ada alat bantu. Tapi itulah yang terjadi. Dia nggak lihat gelar kita. Nah, itu dia. Itu yang barusan tolong dipotong ya. Dipotong ke TikTok ya barusan, bagus banget tuh. Yang mana itu? Iya. Ya, Lucu sekali orang-orang ingin ini. katakan. Ada yang WA ke saya. Karena Kau pakai kopiah, Bang? Ingin kelihatan Islam? Ya enggak. Saya pakai peci. Dan apa nih pakai kopiah ini saya biar kelihatan nasionalis. Songkok nasional ini, Pak, bukan ada tulisan songkok Islam, enggak ada. Dan songkok ini juga bisa dipakai oleh Bang Jerry Sumampau, kan? Ini menunjukkan kecintaan kita bagi bangsa dan negara. Iya.